Teman-teman, masih dengan saya Dani Indraguna. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa tubuh yang bisa jadi dinilai berbeda oleh orang lain. Kondisi saat ini sedang hujan, udah gelap juga, ya. Saya masih terjebak di sini. Oke, teman-teman, bahasa tubuh itu menggambarkan internal reality seseorang. Ini adalah suatu respon yang mendahului pesan verbal. Bahasa tubuh bisa diciptakan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Misalkan kita memberi pujian, kita mengajukan jempol seperti ini, ya. Kita memberikan pesan damai, ini seperti ini, dan sebagainya. Tentunya ada beberapa bahasa tubuh yang dinilai berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena faktor perbedaan budaya, faktor perbedaan kebiasaan, faktor kepercayaan. Sehingga pesan yang kita sampaikan belum tentu itu akan sama dengan yang diterima oleh si penerima pesan. Oke, teman-teman, ini ada beberapa contoh. Saya tampilkan melalui gambar beberapa pesan bahasa tubuh yang bisa jadi dinilai berbeda dan bisa jadi ini akan bahaya. Oke, kita lihat tayangan berikut ini. Pada banyak kesempatan kita cenderung menggunakan tangan kita untuk menjelaskan pikiran kita. Namun gestur tangan yang sama mungkin berarti berbeda jika dinilai dari latar belakang budaya yang berbeda. Gestur tangan adalah bagian yang sangat penting dari gerakan bahasa tubuh. Gerakan ini paling membantu ketika seseorang berbicara dengan orang yang berbahasa lain. Arti dari gestur tangan dalam suatu budaya bisa jadi diterjemahkan berbeda pada budaya yang lain. Acungan jempol. Dalam kebudayaan umum yang kita kenal, mengacungkan jempol adalah bentuk tidak formal dari respon positif. Tapi berhati-hatilah jika Anda di Rusia, Amerika Latin, Yunani, Afrika Barat, Sardinia, Italia Selatan, dan Timur Tengah. Isyarat ini dapat berarti sama halnya dengan Anda mengacungkan jari tengah Anda ke orang tersebut. Jempol ke bawah. Ini adalah isyarat tangan yang kasar dan arogan untuk mengindikasikan kegagalan. Jempol ke bawah berarti menilai sesuatu yang buruk, tidak disetujui, juga menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang telah gagal. Mayoritas budaya mengartikan hampir sama, meskipun ada yang menggunakan tanda ini sebagai perintah untuk menuangkan sesuatu ke dalam wadah. Menyilangkan jari tangan. Menyilangkan jari dianggap sebagai tanda berharap untuk nasib baik atau keberuntungan. Hal ini juga dapat menafsirkan bahwa seseorang berharap untuk sesuatu yang baik terjadi. Di kebudayaan Barat, isyarat ini memiliki konotasi yang lebih positif, di mana dapat berarti semoga beruntung. Sedangkan di Vietnam, isyarat ini dapat berarti negatif, di mana memiliki arti negatif yang serupa dengan isyarat peace, yaitu menggambarkan alat kelamin wanita. Stop hand. Ketika seseorang mengangkat tangan dengan telapak menghadap ke arah orang yang berlawanan, itu berarti stop. Jika kemudian jari-jari dimiringkan ke depan, berarti orang tersebut adalah sosok berwibawa dan meminta seseorang untuk duduk atau menetap. Sikap ini digunakan untuk mengambil kendali atas orang lain. Dengan menggunakan tanda ini di Singapura atau Malaysia, itu berarti bahwa seseorang sedang mencoba untuk meminta perhatian seseorang seperti pelayan atau interupsi meminta izin untuk berbicara. Isyarat ini akan menjadi isyarat defensif jika ditambah gerakan bergoyang ke kiri, ke kanan, baik itu hanya sebatas telapak tangan atau keseluruhan tangan yang bergerak, yang berarti penolakan. Jika gerakan jari ke depan berulang-ulang berarti memanggil, atau gestur lain bisa berarti say goodbye. That's enough. Jari telunjuk diacungkan ke atas dengan posisi sejajar dengan muka lawan bicara, serta digoyang-goyangkan kiri dan kanan. Atau bisa juga ke depan. Ada satu makna umum dari gerakan ini dalam budaya yang berbeda. Gestur tangan ini biasanya digunakan untuk memperingatkan seseorang untuk diam dan meminta perhatiannya. Hal ini dianggap sebagai sikap kasar dalam lingkungan profesional dan disebut sebagai perilaku dominan.
gerakan mutsa atau telapak tangan terbuka. Berhati-hatilah jika Anda membuka telapak tangan Anda dan merentangkan semua jari Anda, khususnya di Yunani. Hal ini dikenal sebagai mutsa dan merupakan salah satu bentuk cacian atau pelecehan. Kepercayaan atau kebudayaan ini bermulai dari zaman Romawi Timur, yang dimana masyarakat membuang kotoran ke muka para kriminal. Isyarat tangan ini memiliki arti seperti itu, dan ini juga berlaku di Pakistan, kebanyakan Afrika, Jepang, serta Korea, yang juga dapat berarti binatang. The dog call, memanggil dengan satu jari. Ini adalah sikap di mana Anda menekuk jari Anda dan memanggil seseorang. Di Amerika dan Eropa, gerakan ini dilakukan oleh seorang wanita menggoda untuk suaminya. Namun jangan menggunakan gestur tangan menggoda di Filipina, karena ini adalah salah satu bentuk terburuk dari gestur tangan yang akan digunakan hanya untuk anjing. Oke, hand sign. Tanda ini kebanyakan diartikan sebagai gestur tangan yang baik. Isyarat tangan yang digunakan oleh jari telunjuk di atas ibu jari dan jari-jari yang tersisa dibuka, ini berarti bahwa semuanya baik. Namun, di Amerika Latin dan Prancis dianggap sebagai tanda menghina. Isyarat ini dikonotasikan sebagai penunjukan lubang anus dan memiliki arti negatif. Di Australia, itu berarti nol, dan di Jerman mungkin berarti pekerjaan yang dilakukan dengan baik, menjentikan jari. Menjentikan jari berulang dapat berarti seseorang mencoba mengingat sesuatu yang telah lupa. Di Amerika Latin, menjentikan jari berarti meminta untuk bergegas. Di Inggris dan Amerika, yang menjentikan jari ketika seseorang mengingat sesuatu atau mendapat ide. Namun, dalam banyak kebudayaan, menjentikan jari di dekat dengan wajah seseorang yang dianggap sebagai gerakan ofensif dan bisa menyinggung perasaan. Gerakan melihat jam. Seringkali ketika seseorang ingin menunjukkan kehabisan waktu pada saat sedang berbincang dengan lawan bicara dan ingin segera mengakhirinya, dia cenderung untuk melihat atau bahkan menunjuk pergelangan tangan mereka. Entah mereka sedang atau tidak sedang memakai jam di pergelangan tangannya. Ini adalah sikap bawah sadar untuk menunjukkan akhir percakapan atau cara halus bahwa seseorang harus mengambil jeda. Menunjuk. Dalam budaya Amerika dan Eropa, itu dianggap kasar jika diarahkan pada orang lain. Gerakan ini merupakan indikasi perilaku dominan dalam dunia profesional, misalnya atasan terhadap bawahannya. Hal ini dianggap isyarat untuk menyuruh seseorang keluar dari kerumunan atau forum. Isyarat ini berarti agresif dan tidak disukai oleh banyak orang. Dalam budaya Asia, gerakan ini mempunyai arti hampir sama tetapi lebih halus tergantung pada situasinya. The Korna. Gerakan ini dianggap sebagai simbol setan dalam banyak kebudayaan. Dua jari menunjuk menunjukkan tanduk iblis. Korna ini juga banyak digunakan oleh bintang rock sebagai isyarat tangan yang positif. Di beberapa kebudayaan dapat bertindak sebagai bentuk positif yang digunakan untuk olahraga dan juga mengusir setan. The Fig adalah sikap yang ditunjukkan oleh kepalan tangan, ibu jari terlihat menyembul keluar dari telunjuk dan jari tengah. Gerakan ini dikenal sebagai mano fico di Romawi. Ini adalah salah satu gestur tangan yang baik karena hal ini menunjukkan keberuntungan dan kesuburan dan cara untuk mengusir roh jahat. Namun, di Italia dan Turki isyarat ini dianggap sangat ofensif karena meniru vulva wanita. Jika gerakan ini dilakukan oleh orang asal Asia, akan diterjemahkan sebagai arti negatif. Kepalan tinju. Gestur tangan yang tergolong agresif adalah kepalan tinju. Ini berarti seseorang mencoba untuk menantang berkelahi atau mencoba untuk memperingatkan orang yang berlawanan untuk mundur. Dalam beberapa kelompok militan, kepalan tangan yang digunakan sebagai tanda pembangkangan. Di negara-negara Asia, jika Anda melakukannya, maka hampir pasti kepalan tangan akan benar-benar mendarat di kepala Anda, seperti di pertarungan tinju. Namun pada situasi yang berbeda, gerakan ini juga bisa berarti memberi semangat dan selebrasi emosi. Jari tengah.
Salah satu yang paling ofensif dan kasar gestur tangan di seluruh dunia adalah jari tengah. Gerakan ini mungkin yang paling general di antara gerakan-gerakan isyarat yang lain. Jari tengah menunjuk ke atas dianggap sebagai gerakan sangat cabul. Jadi, silakan berpikir ribuan kali jika Anda ingin menggunakan gestur tangan yang satu ini. Isyarat tangan peace atau V datang dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dengan tangan mengarah ke dalam dan yang satu lagi mengarah keluar. Di Amerika dan kebudayaan kita mungkin kedua hal ini adalah hal yang sama di mana dapat berarti peace atau victory. Namun beda halnya jika Anda berada di Inggris, Australia, Irlandia, New Zealand, dan Italia. Isyarat tangan V dengan telapak tangan yang mengarah ke dalam dapat melambangkan kelamin wanita dan berkonotasi seksual negatif. Menggibaskan dagu. Jarang sekali dalam kebudayaan kita karena memang hanya dimengerti di Belgia, Prancis, Italia Utara, dan Tunisia. Di Italia, isyarat ini secara sederhana adalah Anda mengatakan tidak, akan tetapi berhati-hatilah jika Anda berada di Prancis. Isyarat tangan ini dapat berarti Anda seperti menunjukkan kelamin Anda dan dikenal sebagai bentuk makian yang juga dapat berarti pergi atau mengusir seseorang. Telunjuk menempel satu sama lain. Jika Anda berkunjung ke Mesir, hati-hatilah menggunakan isyarat tangan ini. Karena ini berarti Anda ingin seks atau bercinta dengan orang yang menjadi arah isyarat tangan ini. Hampir tidak ada alasan mengapa Anda membentuk isyarat ini, tapi jika Anda memang ingin membuat isyarat ini, pastikan Anda memang ingin melakukannya. Dan siap-siaplah jika isyarat tersebut diterima secara negatif dan orang-orang memarahi Anda. Kutis hanya dikenal dan terlihat di kebudayaan India serta Pakistan, di mana Anda meletakkan jempol Anda di gigi seri atau gigi depan Anda dan kibaskan atau sentilkan. Ini dapat berarti sial untuk kamu dan seluruh keluarga kamu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tayangan tentang bahasa tubuh yang bisa jadi dinilai berbeda oleh orang lain. Semakin dingin, hujannya juga semakin lebat. Oke, masih bersama saya dan Indra Gina, dan kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.